Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia, Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host Anda pada malam ini. Topik yang kita akan diskusikan pada acara Kamu Bisa pada saat ini adalah membuat usaha hidroponik. Kita sudah melakukan beberapa kali acara terkait hidroponik. Jika para sahabat Hope Channel Indonesia boleh mengingat, pada tanggal 28 Juli 2020 kita berbicara tentang bercocok tanam hidroponik di sekitar rumah yang dengan narasumber praktisi Dr. Bisman Nababan. Kemudian 12 Januari 2021 kita bicara tentang budaya hidroponik dengan narasumber praktisi tim hidroponik Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Kemudian pada 16 Februari 2021 kita berbicara mengenai penggunaan limbah untuk hidroponik. Kita membahas hidroponik lagi pada malam ini dengan topik membuat usaha hidroponik. Pada malam ini narasumber praktisi kita adalah Bapak Edi Trioso. Beliau adalah pengelola Panti Asuhan Rumah Kasih Yapi. Kita sapa Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Pak Siboro. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar Pak Edi? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Baik, Pak Edi ini berada di Purwodadi, Jawa Timur ya? Betul. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber praktisi kita pada malam ini. Kemudian seperti biasa kita ditemani narasumber ahli. 3 narasumber ahli kita adalah narasumber ahli yang memang menjadi tim mentor hidroponik dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Antoni Walsian MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman. Selamat malam Dr. Antoni. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam Pak Permisa, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Salam sehat juga Pak Dr. Antoni. Kemudian narasumber yang kedua, narasumber ahli yang kedua, Dr. Insinyur Johanna Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johanna. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Baik, kelihatan semakin segar ya Dr. Johanna. Ya pada waktu yang lalu agak sedikit sakit ya, kurang sehat. Baik, puji Tuhan. Baik, narasumber ahli kita yang ketiga adalah Ibu Weldamina Parera SP MP. Beliau adalah pakar hidroponik dan pemasaran pertanian dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Ibu Wilma. Masih mute kelihatannya Ibu Wilma. Mungkin di-unmute dulu. Ya. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa, selamat malam untuk kita semua, salam sehat. Baik, terima kasih. Jadi ketiga narasumber ahli kita adalah tim mentor hidroponik dari Universitas Patimura. Terima kasih sekali lagi boleh menjadi pendukung acara ini, menjadi narasumber ahli. Baik, para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan lihat dulu sebelum kita berbincang-bincang dengan seluruh narasumber kita. Kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Edi Trioso dari Panti Asuhan Rumah Kasih Yapi di Purwodadi, Jawa Timur.
Baik, kita sudah lihat video aktivitas dari Pak Edi beserta tim dengan kebun hidroponiknya di Panti Asuhan Rumah Kasih di Jawa Timur. Sebelum kita berbincang-bincang mengenai hidroponik dan bagaimana membuat usaha hidroponik, saya ingin tanya dulu Pak Edi ini. Ini Pak Edi tadi mengelola Panti Asuhan ya, boleh diceritakan sedikit Panti Asuhan seperti apa ini dan kenapa terlibat untuk urusan atau berkebun hidroponik? Oke, selamat malam Pak Siborus, selamat malam pemirsa channel dan juga Bapak Ibu narasumber ahli. Salam sehat untuk kita semua. Tentunya kami sangat bersyukur untuk boleh hadir di acara pada malam hari ini. Kami berada di Panti Asuhan yang saat ini mengelola atau boleh dibilang mengasuh jumlah 35 anak dari berbagai latar belakang. Dan untuk kebutuhan mereka tentulah kami sangat membutuhkan sayur-sayuran selain untuk boleh mendidik mereka dengan berbagai skill sehingga kami berharap pada saat mereka keluar dari Panti Asuhan mereka mempunyai banyak ilmu, banyak keterampilan dan pada saatnya nanti mereka bisa mandiri. Dan untuk itulah kami berupaya untuk berkebun dengan cara media tanah dan upaya untuk menggunakan hidroponik. Bahkan kami juga mencoba aquaponik dan juga model yang lain. Tujuannya semata untuk boleh membawa mereka bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri pada saat mereka keluar dari Panti Asuhan ini. Dan hasil dari hidroponik itu selain kami konsumsi juga kami boleh jual untuk menambah pendapatan dan juga biaya operasional Panti Asuhan. Baik. Terima kasih Pak Edi yang sudah sedikit menceritakan mengenai Panti Asuhan yang beliau asuh ya. Ini tujuan yang mulia. Seperti itu Bapak Siboro. Baik, terima kasih Pak Edi. Tujuan yang mulia untuk menjadi bagian ya praktek kehidupan bagi anak-anak kita di Panti Asuhan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan mereka dan tentunya juga untuk bisa mendanai kegiatan operasional dari Panti Asuhan. Sebelum kita berbincang-bincang tentang bagaimana membuat usaha hidroponik, kita ulang sedikit ya mengenai hidroponik ya. Dr. William Frederick Garrickle dari Universitas California pada tahun 1936 menciptakan istilah hidroponik untuk budidaya tanaman pada air ya. Jadi memang teknik budidaya ini adalah teknik budidaya tanaman pada air ya. Mungkin boleh Dr. Antoni ceritakan sedikit secara sekilas ya. Apa bedanya teknik budidaya hidroponik ini dengan teknik budidaya yang lain? Silakan Dr. Antoni. Terima kasih Pak Siboro, para pemirsa yang terhormat. Terkait dengan perbedaan antara budidaya hidroponik dengan budidaya konvensional di tanah, hidroponik ini budidaya tanpa tanah. Jadi kita budidaya tanaman dengan medianya air, tapi di dalam media air itu ada suplai makanan atau hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya. Jadi sepanjang siklus hidup itu, hara atau makanan atau nutrisi diperoleh dari air, di mana air itu kita perkaya dengan nutrisi sehingga mencukupkan kebutuhan tanaman untuk dapat menyelesaikan siklus hidupnya. Demikian Pak Siboro dan pemirsa. Baik, terima kasih Dr. Antoni yang sudah menjelaskan kembali ya apa bedanya teknik budidaya hidroponik ini dengan teknik budidaya konvensional yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Antoni tadi. Mungkin sebelum kita terhubung kembali dengan Pak Edi, kira-kira apa keuntungan teknik budidaya hidroponik ini? Mungkin Dr. Antoni atau Dr. Johanna boleh memberikan apa keunggulannya dibanding dengan teknik budidaya konvensional? Ya, terima kasih Pak. Keunggulan budidaya secara hidroponik, yang pertama lebih bersih Pak. Lebih bersih ya. Yang kedua lebih hemat.
Karena airnya itu ada beberapa sistem hidroponik, tapi airnya itu tetap tidak tercuci atau terlindih, tetapi airnya itu tetap berputar di dalam wadah yang terisi atau kontainer untuk mensuplai nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, kalau misalnya seperti contoh tadi di tempat Pak Edi itu, kalau misalnya kita tanam sawi atau pakcoy di tanah itu bisa 50 hari lebih. Tetapi kalau menggunakan hidroponik, di budidaya di dalam sistem hidroponik, berarti waktu panennya itu lebih singkat. Sekitar kalau dari benih, kita mulai bibitkan benih sampai panen itu sekitar 40 sampai 45 hari. Kemudian salah satu kerugian daripada sistem hidroponik ini adalah, bukan kerugian tapi kelemahannya adalah investasi awalnya yang lebih besar. Tapi setelah investasi awal itu kita cuma biaya operasional yang tidak mengeluarkan biaya lebih banyak daripada investasi awal itu, sehingga setelah investasi awal budidaya selanjutnya lebih menguntungkan karena tidak mengolah tanah, tidak membuat bedengan dan lain sebagainya. Jadi lebih hemat, lebih bersih, lebih menguntungkan dan lebih cepat dalam budidaya tanaman. Itu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Antoni. Mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Johana terkait dengan hama penyakit. Apakah memang budidaya hidroponik ini lebih menguntungkan? Terima kasih Pak Siboro, pemirsa yang terhormat. Budidaya hidroponik ini untuk hama dan penyakit kecil sekali. Ada beberapa hama, tetapi kalau kita menggunakan insect net, maka hama-hama itu bisa kita atasi. Kemudian kalau penyakit itu kecil sekali terdapat di sistem hidroponik ini. Yang berikut, bebas dari pestisida. Maka sistem hidroponik ini tidak memerlukan penyemprotan menggunakan pestisida sintetik. Kita bisa menggunakan pestisida nabati seperti mungkin kita menggunakan bawang putih ataupun serai dan lain-lain. Tetapi ini bebas dari pestisida sintetik. Jadi boleh dikatakan organik ya, ramah lingkungan ya, Dr. Johana ya. Ya, benar. Baik. Nah, kalau ini ramah lingkungan dan organik, tentu nilai jualnya lebih baik ya. Mungkin Ibu Wilma bisa menambahkan keunggulan dari budidaya hidroponik ini terkait dengan nilai jual, nilai ekonomisnya. Ibu Wilma terhubung? Masih mute Ibu Wilma. Ya, selamat malam pemirsa sekalian. Jika kita menanam sayur hidroponik dan organik, nilai jualnya lebih tinggi daripada sayur konvensional. Karena sayur hidroponik dan organik adalah sayuran sehat yang non pestisida. Sehingga peluang yang sangat besar untuk meraup keuntungan adalah dengan menanam sayuran ini atau menjual sayuran ini. Tergantung bagaimana kita mempromosi dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa sayuran ini punya kualitas yang baik. Makanya apalagi kalau dengan hidroponik saya rasa lebih bersih ya. Orang cenderung untuk memilih sayur, apalagi pegawai kantor kalau sudah di swalayan, dia lebih cenderung memilih sayur yang tampilannya bagus, bersih dan menarik perhatiannya. Sehingga kita bisa buat lewat kemasan yang menarik untuk dijual atau lewat label memperkenalkan produk itu. Secara tidak langsung kita mempromosi bahwa sayuran hidroponik itu sehat. Karena kadang masyarakat sulit membedakan sayuran hidroponik dengan sayuran konvensional. Sehingga kalau untuk membedakan harus punya label yang masuk pada saat dijual. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Wilma ini sudah menyampaikan beberapa aspek marketing ya. Pricingnya, harganya bisa tinggi, kalau persepsi, kalau packagingnya bisa juga diperbaiki atau dibuat baik ya. Baik, terima kasih ketiga narasumber ahli kita, mentor hidroponik dari Universitas Patimura yang sudah memberikan summary atau kesimpulan dari sesi-sesi sebelumnya. Nah, saya kembali ke Pak Edi.
Kapan mulai melakukannya nih Pak? Dan kenapa mulai memiliki atau membudidayakan hidroponik? Mungkin kita sudah 3 tahun berjalan ini, Pak Siboro. Baik. Jadi kita sudah hidroponik, tetapi awalnya kami menggunakan hidroponik yang kecil yang tidak ada penutupnya tadi, yang seperti kita lihat, sehingga banyak juga hama yang bisa menyerang. Tetapi pada saat kami menggunakan hidroponik yang tertutup dengan insect net, itu seperti Bu Yohana tadi sampaikan, sangat kecil, bahkan hampir tidak ada lah hama yang masuk ke dalam hidroponik itu atau menyerang hidroponik tersebut. Baik, baik. Mungkin Dr. Yohana boleh memberikan komentar atau advice, apakah memang sebaiknya kebun hidroponik atau budidaya hidroponik ini harus memiliki rumah kaca, greenhouse? Terima kasih Pak Siboro. Pemirsa, kalau memang sebaiknya menggunakan rumah plastik, biasanya itu kita menggunakan rumah plastik dan dikelilingi oleh insect net. Kenapa? Supaya mencegah masuknya serangga-serangga untuk mengganggu pertanaman tersebut. Kemudian kalau penyakit kecil sekali, kecuali kalau kelembapannya tinggi maka timbul penyakit. Tapi kalau hama, kalau terbuka tetap serangga masuk Pak. Sehingga untuk mencegah masuknya serangga kita menggunakan insect net. Kemudian kalaupun ada, kita menggunakan trap di dalam, menggunakan yellow trap itu direkatkan pada botol, kemudian digantungkan di dalam rumah budidaya hidroponik, sehingga pada saat kalau serangga datang, serangga itu dia senang pada warna kuning, sehingga dia datang ke. Jadi untuk mencegah serangga yang lebih banyak, kita menggunakan yellow trap, kemudian menggunakan insect net untuk melindungi. Kemudian harus menggunakan rumah Pak. Itu salah satunya untuk mencegah kalau hujan terlalu banyak, itu tanamannya busuk, hidroponik itu Pak, sehingga harus dilindungi dengan rumah. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin nanti Pak Antoni bisa tambahkan lebih lagi Pak. Ya, boleh Pak Dr. Antoni, mau ada yang ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Siboro, pemirsa yang terhormat. Kalau pakai rumah plastik, itu kita mencegah hujan. Tadi Ibu Yohana sudah jelaskan. Kemudian untuk mencegah juga air hujan masuk ke dalam talang-talang itu atau pipa-pipa itu. Karena kalau air hujan masuk, berarti konsentrasi larutan yang kita sudah tentukan misalnya 1.500 ppm atau 1.200 ppm, dia akan turun karena air masuk lebih bertambah di situ, sehingga konsentrasi atau kepekatan larutan hara atau larutan nutrisi itu menjadi lebih rendah, sehingga apa yang kita harapkan untuk tanaman bertumbuh dengan baik itu menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, di plastik itu, plastik penutup atap daripada rumah plastik atau rumah greenhouse itu bagusnya, kalau saya lihat itu sudah bagus di tempatnya Pak Edi itu, tapi bagusnya kalau untuk skala rumahan, di atasnya itu pakai plastik UV, ultraviolet, sehingga ada cahaya yang lebih besar atau gelombang cahaya yang dapat merusak tanaman itu bisa dicegah, sehingga tanaman yang ada di dalam rumah plastik itu kena cahaya yang sangat dibutuhkan, sehingga fotosintesis untuk melaksanakan pembuatan makanan oleh tanaman itu dapat berlangsung dengan baik, sehingga produksinya lebih baik. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Antoni ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, karena topik kita ini membuat usaha hidroponik, kalau ini sudah bentuk usaha, kelihatannya memang harus menggunakan rumah plastik
supaya skalanya bisa lebih baik dari sisi proteksi tanaman maupun dari sisi pencahayaan. Tadi Pak Dr. Antoni mengatakan pakai yang filter UV ya. Mungkin ini masukan yang baik, Pak Edi ya. Ya, Pak Siboro. Baik. Kita juga menggunakan itu untuk yang hidroponik greenhouse yang kita pakai hari ini. Oke. Jadi sudah dilakukan. Selama ini Pak Edi bersama tim belajar hidroponiknya dari mana, Pak? Maksudnya memulai kira-kira 3 tahun yang lalu, dari siapa mentornya kira-kira begitulah, atau belajar sendiri? Ya, pada awalnya ada komunitas. Jadi dari teman-teman di panti asuhan, mereka sudah memulai menggunakan hidroponik, atau boleh dibilang mulai mencoba bertanam hidroponik. Dan kami ingin juga, akhirnya kami coba mencari tahu dari berbagai sumber, dan dari mencoba dari yang kecil bertambah, akhirnya kita bisa mengelola yang lebih besar hari ini. Baik, selama ini sudah menanam apa saja Pak di proyek hidroponik yang dikelola oleh panti asuhan ini? Yang kita coba baru sawi dan juga beberapa jenis sawi dan kangkung, selada, baru itu Pak Siboro. Baik. Mungkin kita minta masukan Ibu Wilma ya. Kira-kira apakah tanaman-tanaman ini atau sayuran ini memiliki nilai jual tinggi, atau ada sayuran lain atau tanaman lain yang memiliki nilai jual tinggi yang mungkin boleh menjadi masukan untuk Pak Edi di kemudian hari, sayuran atau tumbuhan apa, buah apa, tumbuhan apa yang bisa ditanam sehingga memiliki nilai jual tinggi. Silakan Ibu Wilma. Baik Pak, terima kasih Pak Edi. Kami pengalaman kami pada saat kami mendampingi kelompok atau komunitas-komunitas untuk melatih hidroponik, kami mengarahkan untuk tidak menjual sayur yang nilai jualnya rendah. Jadi kalau di Ambon, harga jual kangkung hidroponik itu 10.000 Pak. 10.000 per 250 gram. Kalau sawi 15.000 sampai 18.000, bahkan dia bisa naik sampai 20.000 ketika harga sayur lagi naik Pak di pasar konvensional. Nah, untuk itu kita lebih mengarahkan pada sayur-sayur yang nilai jualnya tinggi. Kalau misalnya kangkung boleh lah, tapi presentasinya mungkin lebih kecil ya. Saya arahkan untuk lebih memilih sayur yang punya nilai jual tinggi. Kalau kami pernah menanam sawi jenis samhong. Jenis samhong itu per lubang bahkan pernah sampai 1 kilogram. Jadi paling kecil tuh 0,5 kilogram. Tapi harga jualnya sama Pak. Kami tetap per kilo itu kami harganya 50.000 untuk sawi. Kemudian jenis sawi apapun kita 50.000. Selada itu 75.000 untuk harga di Ambon, 70 sampai 75.000 per kilo Pak. Jadi kalau selada biasa dijual per 200 gram. Untuk itu untuk kangkung kami jarang untuk mengarahkan mereka untuk menanam kangkung. Tapi ada petani yang mengatakan bahwa mereka menanam sayuran yang sehat untuk lingkungan mereka. Mereka juga menanam bayam Pak di hidroponiknya. Di lokasi tanam itu mereka menanam bayam. Memang untuk konsumsi masyarakat sekitar Pak, untuk yang dijual juga. Karena mereka itu saya ambil contoh di daerah kita, di sini daerah Naku. Mereka menanam sawi dan bayam khusus untuk kelompok masyarakat yang ada di daerah itu, di desa itu. Dan untuk dijual mereka mau menjual sayuran jenis-jenis sawi dan selada Pak. Mungkin itu untuk sementara Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Ibu Wilma ya. Jadi kelihatannya strategi ini menarik untuk diterapkan Pak Edi ya. Bahwa untuk yang mau dijual mungkin dicarikan sayuran yang memiliki nilai jual. Untuk dikonsumsi sendiri boleh kangkung yang memiliki nilai jual tidak terlalu tinggi ya. Menurut
literatur yang saya baca yang bisa ditanam hidroponik, selada, kangkung, bayam, seledri, tomat, sawi, cabai, terong, pokcoy, bahkan buah, stroberi, timun, bahkan katanya bunga, anggrek dan anggrek gerbera ya. Jadi banyak sekali ternyata sayuran atau tanaman yang bisa dilakukan, dibudidayakan melalui hidroponik. Mungkin Dr. Antoni mau menambahkan, apalagi secara prinsip tanaman-tanaman apa saja yang bisa dihidroponikkan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Beberapa tanaman seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Siboro, ada, kalau saya misalnya seledri itu kalau sawi satu kali panen kita harus ganti dengan tanaman lain. Jenis sawi apapun. Tapi kalau seledri mungkin bisa 1 tahun bertahan di dalam hidroponik karena yang kita panen itu kita robek atau lepas bagian-bagian bawah. Jadi misalnya ada 1000 lubang tanam di situ, berarti setiap 2 hari mungkin kita bisa ambil 1000 daun. Dan itu lebih menguntungkan kalau seledri. Tergantung, dan kalau kita tanam kita harus juga lihat potensi pasarnya. Kalau pasarnya lebih menyerap yang mana, kita bisa tanam tanaman itu. Kalau jenis-jenis sawi, selada yang tadi itu 1 kali panen kita harus ganti, dan itu manajemen tanam perlu diatur sehingga kalau kita pas panen kita sudah masuk 2 hari atau 1 hari berikut tanaman baru sudah harus masuk. Sedangkan kalau tadi Pak Edi ada stroberi, ada seledri, itu tanaman-tanaman itu kalau panen kita petik buah kan dia masih berada lagi. Jadi dia masih bertahan di dalam sistem hidroponik itu sehingga tidak perlu menggunakan atau menanam baru. Sampai nanti dia pada saat umurnya baru kita mau ganti rehab, kita bisa ganti. Tapi selama dia masih panen 1-2 tahun itu masih bisa. Karena kita setiap hari robek 1 daun saja dari masing-masing lubang itu sangat-sangat menguntungkan. Kemudian itu kan yang di sistem Pak Edi ini dan banyak yang dilakukan oleh petani itu kan sistem sistem deep flow teknik itu, DFT. Ya. Tapi kalau misalnya tadi Bapak sebut tanaman buahan yang lebih besar, misalnya yang pohonnya lebih tinggi, tomat atau ketimun, mungkin itu bisa pakai sistem yang namanya sistem Deutsche Packet. Dan itu biasanya potnya lebih besar sehingga kemampuan atau volume akar yang besar itu bisa ditangkap oleh wadah yang ditempatinya. Mungkin itu Pak. Dr. Antoni, mungkin boleh ditambahkan sedikit dari aspek manajemen tanam dan terkait dengan pasar oleh Ibu Wilma. Silakan Ibu Wilma. Untuk manajemen tanam perlu diperhatikan. Ya, untuk manajemen tanam perlu diperhatikan Pak, karena tadi saya lihat banyak sawi ya Pak, banyak sawi. Apa pasarnya baik? Pasarnya baik. Kalau pasarnya baik nggak masalah Pak. Tetapi saya sarankan jenis sayurnya berbeda-beda sehingga peluang kita memasarkan sesuai dengan target pasar yang ingin kita capai. Misalnya kalau misalnya untuk daerah sekitar dia lebih suka makan kangkung, kita tanam kangkung khusus untuk skop itu. Kemudian kalau misalnya target kita sudah ke swalayan, kita lihat selera swalayan seperti apa, kita ke situ. Jadi kita harus mengatur jenis tanaman yang ditanam Pak. Jenis tanaman sehingga tidak volumenya tidak bertahan lama, karena kalau dari pengalaman kan kalau tanaman kadang hidroponik ada yang pahit Pak karena lewat masa panen kan. Ya. Nah untuk itu, untuk mencegah hal itu kan seminggu sebelumnya saya lebih mengarahkan penjual atau saya pengelola untuk seminggu sebelum menjual dia sudah harus mencari pasar.
anggota kelompok sudah wajib mencari pasar dengan cara mendekati swalayan-swalayan atau yang menjual konter-konter yang menjual sayuran. Jadi pada saat waktu siap dipanen, kita panen hanya satu minggu tanaman habis. Besok kita cari lagi tanaman udah nggak ada, Pak. Makanya kalau orang berpikir bahwa pasarnya susah, tergantung kita, semangat kita, Pak. Kalau misalnya kita pandai mencari pasar, dari triknya seminggu sebelumnya udah cari pasar. Makanya manajemen tanam kita harus lihat jenis sayurnya. Jenis sayur sesuai dengan kebutuhan pasar seperti tadi yang sudah disentil oleh Pak Tony. Baik. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Masukan yang baik sekali terkait dengan manajemen tanam. Tidak terasa kita sudah lebih dari setengah jam untuk berbincang-bincang. Baik para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi call center Hope Channel Indonesia. Juga bisa memberikan pertanyaan melalui live chat di Facebook dan di YouTube. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Hai Hoppers, tahukah Anda? Ternyata hidroponik bisa menjadi peluang bisnis loh. Hidroponik saat ini menjadi tren dan gaya hidup dan menjadi salah satu inovasi dalam dunia bercocok tanam. Dengan tidak memerlukan lahan yang luas untuk menggarapnya. Nah, redaksi Hope Channel Indonesia mengumpulkan setidaknya 4 alasan kenapa harus mempraktekkan bercocok tanam dengan media hidroponik. Yang pertama, hidroponik sebagai solusi lahan sempit atau tidak subur. Kita yang tinggal di lahan tandus dan kesulitan untuk bercocok tanam patut berbahagia dengan adanya metode hidroponik ini. Dengan teknik ini, kita tetap bisa menanam berbagai macam tanaman meskipun lahan sempit atau tidak subur. Dengan memilih media dan menyiapkan tatakan, kita siap untuk bercocok tanam. Kedua, hidroponik itu mudah dipraktekkan dan dilakukan. Dengan hidroponik, kita tidak perlu membawa cangkul, apalagi membajak tanah. Kita tidak perlu ke sawah atau ke ladang, cukup di pekarangan rumah saja. Hidroponik menjadi mudah karena kebutuhannya yang simpel saja. Kita hanya perlu menyiapkan pipa dan sistem pompa air untuk memenuhi kebutuhan air pada tanaman dan seringkali dapat memanfaatkan barang bekas seperti botol bekas. Ketiga, membuat rumah dan lingkungan lebih asri. Tanaman hidroponik sedikit banyak bisa ikut mempercantik tampilan rumah kita. Meskipun tanamannya kecil-kecil, tapi keindahan tetap memancar. Kehadiran hidroponik dalam jumlah banyak bisa meningkatkan keasrian rumah juga lingkungan kita loh. Kita pun bisa makin kreatif nih Hoppers. Hal ini karena hidroponik dengan berbagai sistemnya bisa mendorong kreativitas orang yang hobinya menciptakan dan menyusun atau menata sistem dengan rapi. Keempat, hidroponik itu bisa menjadi peluang bisnis. Iya, bisnis hidroponik sedang menggeliat saat ini. Masyarakat semakin paham akan kebutuhan makanan yang sehat. Seperti yang kita ketahui, setidaknya ada 3 jenis bisnis yang tidak akan pernah mati, yaitu bisnis pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah. Dengan populasi dunia semakin meningkat, sementara petani dan lahan pertanian semakin sedikit, bisnis hidroponik nggak hanya jadi penanaman saja, tapi bisa juga pada bagian benih, peralatan, edukasi, dan lain-lain. Hoppers, itulah setidaknya 4 alasan kenapa harus mempraktekkan bercocok tanam dengan media hidroponik. Kiranya informasi ini dapat berguna bagi pemirsa yang menyaksikan. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita sudah melihat iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Hope Channel. Dan ternyata tentang hidroponik khusus untuk acara ini. Bisa hidroponik, bisa menjadi peluang usaha. Bagaimana membuat usaha hidroponik. Baik, kita sudah ada 2 pertanyaan ini yang sampai kepada redaksi. Pertanyaan pertama dari Rile Silalahi. Benar atau tidak tumbuhan hidroponik dengan tumbuhan yang langsung ditanam dalam tanah sepertinya lebih enak rasanya daripada hidroponik? Nah, ini mungkin siapa yang boleh menjawab ini, Dr. Antoni? Katanya yang konvensional lebih enak rasanya dibanding hidroponik. Apakah demikian?
Ya, terima kasih Pak. Itu tergantung selera Pak. Karena kalau di hidroponik kita memenuhi tanaman itu dengan nutrisi yang sudah diatur. Sumbernya itu misalnya pupuk yang dikemas ya. Tapi kalau di dalam tanah ada unsur-unsur tertentu yang atau ada hara tertentu yang tidak terdapat di hidroponik atau yang disediakan oleh pupuk hidroponik itu ada di dalam tanah, sehingga ada yang namanya unsur-unsur atau hara fungsional. Hara fungsional ini mungkin di dalam hara yang disediakan oleh pupuk hidroponik yang dijual atau dikemas kemudian dijual itu ada di dalam tanah, sehingga bisa diabsorpsi atau diisap atau diserap oleh tanaman, sehingga dengan demikian itu menjadi memenuhi kelengkapan daripada syarat untuk satu tanaman dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi kalau soal rasa, saya kira itu tergantung selera. Karena kalau yang kita jumpai yang sekarang ini, banyak orang yang lebih senang mengkonsumsi tanaman yang berasal dari hidroponik karena bersih, yang tadi dikemukakan itu bersih dan kelihatan lebih sehat ya, dan tidak menggunakan tadi Ibu Taribuka bilang itu tidak menggunakan pestisida yang dapat meracuni atau memberikan dampak bagi kesehatan kita. Jadi itu tergantung soal rasa Pak. Baik. Tapi kalau dalam yang demikian saya pikir tergantung si konsumen itu sendiri. Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada baiknya juga saya tanyakan ke Dr. Johanna dan Ibu Wilma ya, sebagai ibu rumah tangga yang memasak mungkin makanan sayuran hidroponik. Bagaimana responnya? Apakah rasanya lebih enak yang konvensional atau yang hidroponik? Boleh Dr. Johanna mungkin? Terima kasih Pak Siboro. Saya lebih senang untuk yang hidroponik Pak, karena bebas pestisida itu yang nomor satu, kemudian bersihnya itu, dan rasanya lain Pak, segar, kemudian karena waktu panennya itu bertepatan, tidak melebihi waktu panen yang konvensional, itu lebih enak Pak. Dia gurihnya seperti selada dan lain-lain itu lebih gurih Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi mungkin Dokter Antoni tadi bilang tergantung selera ya. Kalau Pak Edi sendiri beserta mungkin yang dikonsumsi oleh panti asuhan merasa lebih enak nggak sayur hidroponik? Silakan Pak Edi. Kelihatannya terputus. Apakah masih tersambung, Pak Edi? Baik. Ya, kami mempunyai pembanding dari Langan Politik, Pak. Halo? Ya, silakan. Bisa didengar, Pak? Bisa. Boro? Bisa. Oke, kami punya pembanding langsung ya antara. Oke. Kami punya pembanding langsung antara hidroponik dengan tanaman yang konvensional. Jadi pada saat kita masak, yang sawi yang kita punya dari konvensional dengan yang hidroponik, rasanya lebih manis yang hidroponik. Batangnya itu lebih lembut yang dari hidroponik daripada yang konvensional. Mungkin itu yang kami rasakan. Jadi pengalaman kami jauh lebih enak asalkan sesuai seperti tadi Ibu Yohana dan juga Ibu Wilma katakan tidak melebihi batas waktu panen. Baik. Kalau melebihi batas waktu panen mungkin sudah nggak enak lagi. Oke, seperti itu Pak. Baik, pertanyaan kedua dari Rile Silalai sama. Mungkin Dr. Antoni bisa menjawab. Mau tanya, bibit untuk hidroponik apakah sama dengan bibit yang ditanam dalam tanah? Jadi bibit konvensional sama bibit hidroponik sama nggak Pak?
Dr. Antoni? Terima kasih Pak. Sama Pak. Cuma kalau di tanah, misalnya kalau di negara-negara maju seperti Israel dan di negara Timur Tengah itu mereka punya sistem pengairan itu tidak putus Pak, pakai irigasi tetes. Dan ini untuk hidroponik tidak ada interrupted itu Pak, tidak ada hal waktu di mana air tidak ada Pak. Jadi disuplai terus-menerus. Cuma bibitnya tetap sama Pak, benihnya sama, dari kemasan yang sama. Tapi kelebihannya waktu panen lebih cepat, Pak. Baik. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi bibitnya sama ya. Bagaimana Pak Edi? Sama. Pak Edi dapat bibit dari mana? Ya, kami juga bibit yang sama yang kami tanam di tanah konvensional dengan hidroponik, bibitnya sama. Mungkin jenisnya yang lebih bagus itu mungkin yang berbeda. Kalau sawi yang di tanah itu mungkin yang panjang lebih tinggi itu. Baik. Sementara kalau yang percaya itu mungkin ya baik, agak terputus, mungkin kita lanjut saja kalau Pak Edi terputus. Pertanyaan berikut, ini banyak pertanyaan dari Relay Silalahi ya. Apakah juga tumbuhan hidroponik boleh langsung dimakan tanpa dimasak? Nah ini mungkin Dr. Johana boleh menjawab ini ya, karena biasanya Dr. Johana selalu mengatakan kalau ada pestisida jangan dimakan langsung ya. Ini kan tidak ada pestisida, apakah boleh dimakan langsung tanpa dimasak? Terima kasih Pak Siboro. Pemirsa, sayur hidroponik jenisnya kalau seperti selada bisa langsung makan karena itu tanaman hidroponik yang pertama itu bebas pestisida kan. Jenis tanaman kita harus lihat juga jenis tanaman mana yang bisa kita makan secara mentah. Jadi tidak bermasalah. Yang penting pilih jenis sayurannya. Kalau seperti sawi, samhong dan lain-lain itu harus dimasak dulu. Kalau selada bisa dimakan mentah. Terima kasih Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Johana. Apakah Pak Edi sudah tersambung kembali? Saya ingin tanya Pak Edi, berapa lubang yang sudah ditanam tadi dari video aktivitasnya? Bisa tersambung Pak Edi? terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Saat ini yang untuk di greenhouse itu ada 1.360-an lubang tanam. Sementara yang lain yang tidak berada di greenhouse itu sekitar 1.500-an lah yang kami punya. Jadi total sudah hampir 3.000 ya. Nah kalau sudah 3.000 seperti ini, betul. Mungkin saya tanya ke Bu Wilma ya. Ini sudah cocok menjadi usaha ya Bu Wilma. Kira-kira di level berapa lubang sebaiknya kita sudah boleh mengusahakan hidroponik? Iya, makasih Pak Siboro. Pemirsa, kita biasanya mengarahkan ke petani untuk ke komersil ketika sudah 200 lubang. 200 lubang tanam itu sudah bisa komersilkan. Jadi tidak dikonsumsi sendiri tetapi sudah harus dijual sebagian. Dijual sebagian sehingga kalau misalnya pencatatannya teratur itu dan juga ada yang disimpan, di saving, maka bisa sebagai modal untuk membuat perangkat tambahan. Setahun berusaha itu sudah bisa buat perangkat tambahan itu. Baik. Kalau saya lihat 200 lubang tanam, kalau seperti Pak Edi, kalau 200 lubang tanam 4-6 lubang 1 kilo ya Pak? 4 kali 1 berarti kalau misalnya kita taruh 5 lah, 200 berarti bagi 5 kita dapat 4
40 kilo. 40 kilo sudah kali harga jual, dan kalau harga jualnya itu kita angkat 10-20%, dikalikan dengan setahun sudah bisa buat lubang tanam yang berikut, usaha yang berikut ya Pak. Mungkin itu Pak Siboro. Baik. Berarti kalau hampir 3.000 lubang tanam bisa 10 jenis kira-kira Pak Edi? 10 jenis tanaman ya. Kalau tadi 200 atau 300 lubang tanam sudah bisa komersial. Sekarang lebih banyak dikonsumsi atau sudah lebih banyak komersial Pak Edi? Ya, mungkin untuk saat ini kami masih untuk konsumsi, dan juga kalaupun kita komersialkan mungkin belum maksimal. Baik, mungkin silakan Ibu Ilma diberikan semangat ini supaya 3.000 ini bisa lebih komersial lah. Apa kira-kira kiat-kiatnya dari sisi penanaman maupun marketingnya ya? Iya, sayangnya Pak, 3.000 lubang itu bagusnya untuk komersil, sehingga keuntungannya kita bisa bagi ke yang mengelola. Kalau di sini saya hitung-hitung ya Pak, punya kita itu 400 lubang tanam. 400 lubang tanam sekali jual, satu musim tanam itu bisa dapat 4,5 juta, dapat 4,5 juta sampai dengan 6 juta. Itu kalau satu lubang tanam. Harga jual di Ambon tinggi Pak, soalnya kan maklum lah daerah timur semuanya mahal, jadi harga jualnya di atas. Jadi kalau misalnya Bapak komersilkan, Bapak potensi manfaatkan tenaga kerja yang ada di dalamnya, kita bayar. Jadi pengalaman kami punya kelompok, dari kelompok 10 orang itu mereka bekerja Pak, kita ambil 70% itu dibagi ke kelompok. 10% kita bagi ke kelompok, 30% kita sisihkan, 10% untuk kas, 10% untuk dana tak terduga, 10% untuk modal berikutnya. Yang 30% itu Pak, saya ambil contoh, kalau misalnya dari 5 juta, kita angkat 500.000 untuk pembelian benih berikutnya, benih rokul dan lain-lain. Kita sisihkan 500.000, sisa 4.500.000 ya dari 5 juta. Dari sisa 4.500.000 kita bagi 70% untuk pengelola, artinya kita bagi pada tenaga kerja yang dipakai Pak. Tapi kalau misalnya ada penyertaan modal, misalnya ada yang membantu mendanai, mungkin ada perjanjian atau mungkin Bapak punya modal disertakan di situ, bisa saja Bapak memakai sistem pembagian hasil. 30% punya Bapak, 70% punya misalnya mau dikasih ke panti asuhan misalnya ya, tapi setelah dikurangi dengan Bapak punya modal tanam berikut, modal tanam musim berikut, dari 70% itu dibagi-bagi Pak, harus ke yayasan, untuk kas ya, untuk kas, kemudian dibagi lagi misalnya 10% untuk kas, 10% untuk apa, kemudian sisanya upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja untuk hidroponik pun, upah tenaga kerja hidroponik pun tidak gratis Pak. Biasanya saya suruh hitung. Jadi kalau petani kita pandai hitung Pak. Jadi kalau misalnya UMR-nya misalnya sebulan berapa itu sekarang? Taruhlah per hari misalnya 100.000 Pak. Misalnya per hari 100.000. Berarti kalau dia kerja kan sehari itu untuk tenaga kerja dinilai 8 jam kerja ya Pak. 8 jam kerja. Jadi kalau mereka kerjanya cuma 1 jam, berarti 1/8 jam kali 100.000 itu untuk upah harian Pak. Kan tenaga kerja, jadi kita bisa hitung-hitung, jadi semua harus ada pencatatan. Kalau ada pencatatan yang baik, saya rasa bisa Pak. Kalau misalnya Bapak punya penyertaan modal di usaha itu, Bapak bisa misalnya bagi 30% untuk Bapak, tapi setelah dikurangi itu Pak yang tadi, kan 500.000 itu sudah biaya listrik, benih untuk tanam berikutnya, kemudian nutrisi, itu sudah di situ Pak. Kalau pengalaman kami di sini yang 2.500 lubang tanam, mereka sudah beli tosa Pak. Oh. Nah, iya. Mereka sudah membeli tosa untuk mengantar ke konsumen. Jadi mereka menjemput bola. Kalau punya produk yang banyak harus
harus jemput bola, harus jangkau pasar, tidak duduk diam. Kalau duduk diam ya pasti nggak laku. Jadi kalau misalnya Bapak mulai berusaha dari sekarang, saya rasa bisa pakai sistem itu Pak. Kalau misalnya Bapak punya penyertaan modal di dalamnya 30% atau bisa untuk Bapak, misalnya ya, kayak kalau pengalaman kami bagi hasil, kalau mereka banyak tenaga kerja di situ dan perangkatnya dihibah, berarti yang mereka kelola hanya pemeliharaan peralatan. Jadi tidak terlalu besar kan Pak pemeliharaannya. Ya. Saya rasa hidroponik itu masa aus pakai atau masa aus bahannya itu sampai 5 tahun ya Pak. 5 tahun perangkatnya itu daya tahannya 5 tahun kan. Makanya lebih banyak kita bisa saving di sini. Makanya saya lihat usaha Bapak 3 tahun sudah berkembang sebesar itu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan Pak. Saya rasa pakai sistem bagi hasil itu. Kemudian tenaga kerja yang bekerja saja yang dihargai, yang dibayar. Jadi saya di sini mengarahkan kepada kelompok untuk lebih menggunakan absensi. Kemudian mereka setahun itu bagi hasil Pak. Bagi hasil mereka bisa beli HP baru, bisa seperti itu. Yang anggota kelompok rasakan Pak. Ya saya ambil contoh ya, kalau misalnya kita merayakan anak-anak di panti, mungkin selain itu mereka merasakan upah kerja mereka sekian gitu, mungkin bisa ditabung. Nah, selain mereka juga diajarkan berbagi. Jadi dari hasil itu misalnya kita mau bagi 10% nih Pak. Kita angkat dari produksi, kita angkat ini untuk pelayan hamba-hamba Tuhan misalnya. Kita angkat tuh 10% ya, bagi untuk pelayan-pelayan, atau kita angkat berapa persen kasih untuk pendeta, kasih untuk siapapun yang ingin kita berikan gitu. Jadi kita mengajarkan mereka bagaimana berbagi kasih, bagaimana punya keuntungan untuk pribadi ya Pak. Kalau pengalaman kalau kelompok bekerja banyak macetnya, tapi kelompok kita udah 2 tahun semangatnya makin nyala-nyala Pak. Karena bagi hasilnya bagus dan transparan. Mungkin itu Pak Siboro. Baik, terima kasih Ibu Wilma yang sudah memberikan angka-angka yang nyata ya. Karena dari pengalaman Ibu Wilma dan narasumber ahli kita dari Unpati yang melakukan mentoring proyek di komunitas di Ambon. Mungkin kira-kira biasanya lazimnya Ibu Wilma dari yang diusahakan untuk dikonsumsi sendiri itu berapa persen? Jadi kalau punya 400 lubang tanam, ya. 400 itu biasanya kita tidak arahkan untuk 100 lubang tanam, mereka bagi tidak. Sekitar 50 aja Pak. Ataukah mereka bagi secukupnya untuk misalnya mereka kalau di tempat kita itu mereka bagi untuk kepala desa atau raja, biasa di kampung negeri adat, jadi pemimpin desanya dinamakan raja, dipanggil raja Pak. Jadi mereka angkat untuk raja, kemudian mereka angkat untuk RT, mereka angkat untuk itu. Baik. Lingkungan yang mereka Jadi tidak setiap saat Pak, tidak setiap saat. Mungkin musim panen ini dalam 1 tahun ini, panen kali ini mereka kasih, tapi 2 panen berikutnya enggak. Nanti berikutnya lagi baru dikasih lagi. Seperti itu Pak. Baik. Jadi untuk konsumsi sendiri sekitar 5-10% ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Edi atas motivasi yang sudah disampaikan Ibu Wilma tadi? Ya, dari saran itu sangat bagus sekali. Mungkin itu yang belum kami lakukan dan nggak akan kami lakukan untuk kemudian, supaya nilai dari hidroponik itu tidak hanya untuk konsumsi kami, tetapi juga untuk penjualan yang lebih banyak. Baik. Dengan demikian mungkin bisa menutupi. Saya boleh tambah Pak Siboro? Ya, silakan Ibu Wilma. Ya, Pak, saya sarankan harus ada label Pak. Label, di dalam label cantumkan nama usahanya, kemudian di dalamnya ada nomor kontak yang bisa dihubungi.
Kemudian sistem penjualannya mungkin bisa ada beberapa, jadi bisa orang per orang, bisa melalui distributor, kemudian bisa penjualan online. Kalau orang per orang dan penjualan online itu keuntungannya lebih besar, Pak, karena tanpa ada perantara. Kemudian bisa melalui jalur Pemda, Pak, mungkin lewat situ kantor-kantor kecamatan, pegawai-pegawai atau guru bisa masukkan ke situ. Kemudian bisa titip jual dan lewat pameran, Pak. Kalau ada pameran jangan lupa untuk ikut serta di situ, masuk ke arena pameran untuk menjual produk. Mungkin itu Pak Siboro. Baik. Saya kira masukan yang baik untuk skala 3.000 lubang tanam sudah bisa buat pameran ya, Bu Wilma ya, apalagi 3.000 lubang tanam ya. Dan saya kira itu tadi di Ambon ya. Nah ini di Pulau Jawa nih Pak Edi ya, jadi harusnya marketnya, pasarnya lebih luas lagi ya. Nah pengalaman di Ambon, bagi orang yang belum pernah mencoba, apa yang dilakukan Bu Wilma supaya dia bisa menjadi pelanggan? Apa? Dikasih tester atau seperti apa? Ya, di Ambon itu sebelum pandemi kita udah promosi sayuran hidroponik dan organik, sayuran sehat itu lewat komunitas kita Amboina Farmers Market. Jualnya kita promosinya online, Pak. Dan semua media, semua komunitas bergabung karena kita didampingi oleh pemerintah. Jadi kita mudah untuk memperkenalkan. Jadi tidak terlalu susah untuk masuk ke pasar. Dan ketika karena semakin gencarnya kita promosi, jadi lebih banyak ibu-ibu di Ambon itu pakai jalur Facebook, Pak. Maklum ibu rumah tangga, jadi memanfaatkan Facebook. Dan mereka merasa itu lebih aman. Dan kemudian grup-grup WhatsApp yang dipakai. Tapi kalau misalnya panti asuhan, saya rasa bisa lewat testernya bisa lewat guru. Lewat guru dulu, mungkin kita masuk ke kepala sekolah. Tapi packagingnya harus diperhatikan, Pak. Packagingnya. Kalau misalnya kita kalau misalnya ada yang saya lihat itu ada yang mengunjungi di lokasi Bapak ya, Bapak pakai plastik yang ramah lingkungan itu, plastik yang untuk aman untuk pangan, Pak. Ada plastik kita masukkan, kalau misalnya untuk itu kita masukkan akarnya duluan, Pak, di dalam plastik, kemudian pakai selotip, tapi udah ditempelin plastiknya udah ditempelin logo, kan cantik buat bunga tangan buat mereka, Pak. Baik. Sekalian mereka membeli. Kalau misalnya di swalayan lebih tertutup karena supaya tahan lama ya. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih Bu Wilma. Masukan ide-ide yang baik. Mungkin nanti Pak Edi bisa dilanjutkan Ibu Wilma untuk mentoring supaya lebih komersial. Karena dengan 3.000 lubang tanam harusnya sudah komersial. Baik, satu pertanyaan lagi yang akan boleh saya sampaikan ke Dr. Antoni. Melihat sekilas tadi apa yang ada di video aktivitas dan apa yang dilakukan Pak Edi, apakah Dr. Antoni ada saran-saran terkait dengan budidaya untuk lebih meningkatkan produktivitas atau meningkatkan keberhasilan tanam dari apa yang dilakukan oleh Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Siboro. Saya lihat kondisi di tempat Pak Edi itu lumayan bagus, Pak, dan besar, Pak. 3.000 lubang itu sudah cukup lumayan, Pak. Nah, tapi saya lihat itu, kalau saya tidak salah itu panennya serentak itu, Pak. Saya anjurkan kalau bisa misalnya ada variasi atau diversifikasi produk beberapa jenis, ataupun pengaturan di dalam manajemen tanam itu. Jadi misalnya minggu ini kita bibitkan misalnya 500 tanaman. Minggu berikut kita bibitkan 500 lagi. Sehingga di dalam sistem hidroponik itu ada berbagai variasi umur di dalam sistem hidroponik itu. Sehingga jadi tidak tertumpuk. Kalau misalnya panennya 500 lubang, minggu berikut 500 lubang lagi, atau 500 tanaman yang dipanen lagi, minggu berikut 500 lagi, berarti itu lebih mudah. Baik. Kalau saya lihat tadi tempat Pak Edi itu umur tanamannya kelihatan seragam semua, sehingga dalam itu kalau pasar tidak serap, itu bisa repot. Mungkin itu saja Pak. Baik.
Baik, terima kasih Dr. Antoni. Waktu kita sudah hampir habis, namun ada 2 pertanyaan. Sayang sekali kalau pertanyaan ini tidak dijawab ya. Gak apa-apa, kita lewat sedikit. Pertanyaan dari Robi Sastradinata. Apakah nilai gizi hidroponik dapat sama seperti yang konvensional di tanah yang mengandung hara bermacam hara, zat-zat? Jadi mungkin nilai gizi dari hidroponik itu sama nggak dengan konvensional? Mungkin tadi sudah dijawab oleh Dr. Antoni, boleh dijawab kembali secara gizi ini, bukan rasa sekarang. Nilai gizinya sama nggak Dr. Antoni dengan yang konvensional? Apa? Sama, Pak. Sama ya? Karena haranya dipenuhi ya, makro dan mikronya ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Robi Tungka. Ini menarik ini. Selamat malam, mau tanya kira-kira berapa modal usaha tani yang dibutuhkan untuk usaha hidroponik secara menguntungkan dalam skala ekonomis? Mungkin Ibu Wilma, kira-kira berapa modal? Untuk mungkin ya anggaplah 400 lubang tanam. Ya, kita biasanya kalau dibuat perangkat per lubang tanam harganya 50.000. Jadi kalau 200 lubang tanam 10 juta. Baik. Itu untuk perangkat aja Pak, dengan bahan tanam 2 kali musim tanam. Ya, kita pakai 10 juta itu 200 lubang tanam. Baik, jadi itu, Pak, modalnya agak besar modal awal, tapi setelah itu untungnya besar juga. Ya, modal awal bisa minimal 10 juta tadi ya untuk 200 lubang tanam. Jadi kalau 400 ya modalnya kira-kira 20 juta. Tapi ini kan bisa dipakai tadi sebagian bahkan sampai 5 tahun ya. Ini bisa dipakai 2 kali musim tanam atau berapa kali? 10 juta itu kita untuk perangkatnya saja plus benihnya materi tanamnya itu benih rokul dan nutrisi itu untuk 2 musim tanam. Tetapi 50.000 tuh sudah dapat perangkatnya Pak. Sudah dapat perangkat dengan 20 masing-masing lubang tanam 20 buah itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan boleh memberikan gambaran kepada pertanyaan dari saudara Robi Tungka. Baik, para pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia, waktu kita yang sudah lewat daripada yang dijadwalkan, kita akan akhiri acara kita. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin minta satu statement atau satu kalimat dari masing-masing narasumber kita supaya memotivasi para pemirsa kita. Mungkin dari Dr. Johana ada konklusi atau motivasi yang bisa disampaikan? Masih mute, Dr. Johana? Terima kasih Pak Siboro. Bertanam hidroponik merupakan tanaman sehat, bebas pestisida, dan menguntungkan. Terima kasih. Baik. Dari Dr. Antoni, ada motivasi, konklusi? Terima kasih Pak Siboro. Hidroponik, sistem bertanam yang sehat, mudah, dan berkelanjutan. Baik. Dari Ibu Wilma, ini terkait dengan keuntungan nih pasti. Terima kasih. Silakan Ibu Wilma. Makasih Pak. Jika ingin berhasil mengusahakan hidroponik, buatlah pencatatan yang teratur, buatlah kesepakatan dengan siapa kita bekerja, jemput bola dalam memasarkan produk, dan yang terakhir, berdoa senantiasa. Itu wajib Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Sudah mengusahakan berbagai hal, namun perlu kita menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dari Pak Edi, konklusi motivasi bagi para pemirsa kita malam ini. Ya, pengalaman kami hidroponik ini adalah bertani dengan cara yang bersih dan juga bisa digunakan lahan yang sempit sekalipun bisa menghasilkan. Baik, terima kasih seluruh narasumber kita yang sudah memberikan konklusi dan motivasi pada malam ini. Waktu yang harus memisahkan kita, para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan bertemu kembali pada acara Kamu Bisa yang akan datang.